Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Pramdana dari kelas A24 PJJ FAI Win Saber Syekh Cirebon. NIM 2281139196. Pada kesempatan yang baik ini akan memaparkan beberapa materi perkuliahan, yaitu selayang penuh sosiologi, pendidikan sebagai sebuah fakta sosial, perlunya mengkaji sosiologi pendidikan, sejarah sosiologi pendidikan, kemudian pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan. Adapun dari ini saya paparkan untuk memenuhi tugas kuliah, yaitu mata kuliah sosiologi pendidikan, lulusan pengampu yaitu Ibu Anggi Yusrati MSI. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan tugas ini, mudah-mudahan jadi bermanfaat bagi saya. Langsung saja tentang selayang pandang sosiologi pendidikan. Selayang pandang sosiologi pendidikan adalah pengenalan singkat tentang sosiologi pendidikan yang mencakup pertama definisinya. Sosiologi pendidikan adalah studi tentang hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Dan fokusnya itu menganalisis bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti budaya, ekonomi, politik, dan unsur sosial. Tujuannya memahami bagaimana pendidikan dapat membentuk masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan. Dengan mempelajari sosiologi pendidikan, kita dapat memahami bagaimana pendidikan berperan dalam masyarakat dan bagaimana faktor-faktor sosial mengaruhi proses pendidikan. Selanjutnya, pendidikan sebagai sebuah faktor sosial, yaitu berarti bahwa pendidikan dipengaruhi oleh dan mempengaruhi masyarakat. Beberapa aspek pendidikan sebagai berikut. Dipengaruhi oleh masyarakat. Pendidikan dipengaruhi oleh nilai norma dan struktur sosial masyarakat. Yang kedua, mempengaruhi masyarakat. Pendidikan juga mempengaruhi masyarakat dengan membentuk individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai tertentu. Yang ketiga, fungsi sosial. Pendidikan memiliki fungsi sosial seperti mempersiapkan individu untuk berperan dalam masyarakat dan mempromosikan mobilitas sosial. Yang keempat, konteks sosial. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana ia berlangsung, termasuk faktor-faktor seperti ekonomi, politik, dan budaya. Dengan memahami pendidikan sebagai faktor sosial, kita dapat memahami bagaimana pendidikan berperan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan. Kemudian, mengkaji sosiologi pendidikan penting. Kenapa? Yang pertama, satu, memahami hubungan pendidikan dan masyarakat. Sosiologi pendidikan membantu memahami bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh dan mempengaruhi oleh masyarakat. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor sosial. Sosiologi pendidikan menganalisis faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pendidikan seperti ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian mengidentifikasi masalah pendidikan. Sosiologi pendidikan membantu mengidentifikasi masalah pendidikan yang terkait dengan faktor-faktor sosial. Yang keempat, mengembangkan solusi. Dengan memahami sosiologi pendidikan, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk masalah pendidikan. Dan selanjutnya yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Mengkaji sosiologi pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh siswa dan guru. Dengan demikian, mengkaji sosiologi pendidikan dapat membantu kita memahami dan meningkatkan sistem pendidikan yang lebih baik. Sejarah sosiologi pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, awal pemikiran sosiologi. Pemikir seperti Plato dan Aristoteles membahas tentang pendidikan dan masyarakat. Perkembangan sosiologi. Sosiologi sebagai disiplin ilmu mulai berkembang pada abad ke-19 dengan pemikir seperti Auguste Comte dan Emile Durkheim. Kemudian sosiologi pendidikan modern. Pada abad ke-20, sosiologi pendidikan mulai berkembang sebagai subdisiplin sosiologi yang fokus pada hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Dan yang keempat, pengaruh teori sosiologi. Teori sosiologi seperti strukturalisme, fungsionalisme, dan konflik sosial mempengaruhi perkembangan sosial pendidikan.
Jadi dengan demikian sejarah sosiologi pendidikan dapat kita pahami bagaimana disiplin ini berkembang dan bagaimana pemimpin penting berkontribusi pada perkembangan sosiologi pendidikan. Kemudian pengertian sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan adalah studi tentang hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Disiplin ini menganalisis bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh dan mempengaruhi masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor sosial seperti ekonomi, politik, budaya mempengaruhi proses pendidikan. Adapun ruang lingkup sosiologi pendidikan, yang pertama, hubungan pendidikan dan masyarakat. Menganalisis bagaimana pendidikan dipengaruhi oleh dan mempengaruhi oleh masyarakat. Yang kedua, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pendidikan. Menganalisis faktor-faktor sosial seperti ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi proses pendidikan. Yang ketiga, struktur sosial dan pendidikan. Menganalisis bagaimana struktur sosial seperti kelas sosial, ras, dan gender mempengaruhi pendidikan. Yang keempat, proses pendidikan. Menganalisis proses pendidikan termasuk kurikulum, metode pengajaran, dan interaksi antara guru dan siswa. Yang kelima, dampak pendidikan terhadap masyarakat. Menganalisis dampak pendidikan terhadap masyarakat termasuk mobilitas sosial, perubahan sosial, dan membangun ekonomi. Dengan memahami pengertian dan ruang lingkup sosiologi pendidikan, kita dapat memahami bagaimana pendidikan berperan dalam masyarakat dan bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi pendidikan. Demikian pemaparan tentang materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.